Silahkan duduk Bu Febri. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Febri, pada hari ini kita akan melakukan praobservasi. Nah, tujuannya sederhana saja sebetulnya, agar kegiatan observasi yang nanti dilakukan itu terarah dan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran yang berada di sekolah kita. Baik Bu. Lalu tujuan pembelajarannya apa itu Bu? Tujuannya agar siswa dapat memahami konsep dalam ekosistem melalui bermain peran dalam rantai makanan. Bermain peran dalam rantai makanan. Bagus. Kalau boleh saya usulkan supaya lebih operasional tujuannya, ini sepertinya ada yang kurang. Ya, ini kata siswa mampu menjelaskan saja ambilnya. Siswa mampu menjelaskan dengan bahasa sendiri tentang peran sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer dalam rantai makanan. Apakah kalau diganti seperti itu jadi lebih tepat ke ada produsen, konsumen, dekomposer? Apakah itu sudah sesuai dengan capaian pembelajaran? Ya Bu, itu lebih jelas dan terstruktur. Boleh saya usulkan. Ini supaya lebih operasional, tujuan ini bisa diubah. Kalau tadi terlalu umum yang Ibu jelaskan, sebaiknya ini jadi siswa mampu menjelaskan dengan bahasa sendiri tentang peran sebagai produsen, konsumen, dekomposer dalam rantai makanan. Sepertinya itu lebih khusus, Bu. Apakah kalau diganti seperti itu akan sesuai dengan capaian pembelajaran? Iya Bu. Kalau begitu itu bisa lebih jelas dan lebih terukur ya Bu ya. Oh baik, kalau begitu Ibu setuju berarti untuk mengganti tujuan pelajarannya ya? Iya. Baik, kalau begitu lalu strategi pembelajarannya apa? Saya berencana menggunakan model role playing dan MPI, multimedia pembelajaran interaktif. Kebetulan kemarin saya ikut pelatihan untuk pembuatan MPI-nya Bu, jadi bisa saya praktekkan dalam aktivitas pembelajaran. Alhamdulillah bagus sekali itu Bu, menarik. Jadi sesuai dengan apa yang udah Ibu pelajari ya kalau begitu. Nah, menurut Ibu apakah sudah sesuai dengan strategi pembelajaran mendalam yang saat ini sedang digaung-gaungkan? Kan harusnya pembelajaran mendalam yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Iya, saya rasa iya Bu, karena dari kegiatan ini siswa bisa mencari contoh, bisa bermain peran, kemudian juga mengaplikasikannya, menggunakan multimedia pembelajaran interaktif itu sendiri. 3M-nya terjadi berarti ya? Iya. Lalu bagaimana asesmennya nanti? Saya menyiapkan lembar kerja sebagai penilaian proses, dan di akhir saya juga membuat rangkuman klasifikasi sebagai penilaian hasilnya. Itu sudah sesuai ya dengan tujuan pembelajaran yang tadi berarti ya Bu, menarik sekali ini. Nah sekarang agar observasinya lebih fokus, mari kita sepakati bersama. Misalnya, nah sekarang agar observasinya lebih fokus, sebaiknya Ibu ingat kembali apa yang sudah Ibu isi ketika mengisi ruang GTK. Sekarang kan kita berpatokannya ke ruang GTK ya Bu. Waktu Ibu isi ruang GTK silahkan dilihat dulu Bu. Kita lihat bersama, saya lihat di akun saya ya Bu. Iya Bu. Biar sepakat. Nah, saya nanti akan memperhatikan bagaimana Ibu mengembangkan kolaborasi dan keterlibatan siswa dalam aktivitas berbasis penyelidikan. Nanti bermain peran juga nanti saya lihat. Apakah Ibu setuju kalau fokusnya ke sana? Setuju Bu, itu juga yang saya ingin tingkatkan Bu dalam pembelajaran ini. Oh baik, berarti kita sudah sepakat kalau begitu ya. Jadi nanti ketika observasi, saya akan lebih banyak mencatat bagaimana siswa terlibat, bagaimana Ibu memfasilitasi diskusi tersebut, dan intinya nanti ke bagaimana penilaiannya. Tapi ingat, kolaborasinya jangan lupa. Kolaborasi perlihatkan bahwa anak-anak memang terlibat dalam aktivitas kolaborasi. Baik Bu, terima kasih. Saya jadi merasa lebih tenang setelah diskusi ini. Iya, sama-sama Bu Febri. Semoga nanti observasinya berjalan lancar. Amin. Dan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah Siap. kita. Baik Bu.
Waalaikumsalam Bu Febri. Iya, silakan duduk. Terima kasih Bu Febri. Alhamdulillah observasinya sudah selesai. Alhamdulillah sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa melihat pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu. Menarik sekali, proses pembelajarannya bermakna, berkesadaran, bagus, sangat bagus. Nah, bagaimana perasaan Ibu selama mengajar tadi? Alhamdulillah lega sih Bu. Cuman masih ada beberapa yang kurang gitu ya menurut saya Bu. Oh, begitu ya. Baik, kalau begitu mari kita refleksikan bersama ya. Karena tadi saya sudah menulis beberapa catatan kecil untuk kita evaluasi bersama ya, Bu. Pertama, ini menurut Ibu, apa saja yang berjalan dengan baik pada pembelajaran tadi? Menurut saya anak-anak sudah secara aktif berdiskusi, terutama saat mereka bermain peran juga. Setelah bermain peran mereka bisa berdiskusi. Sewaktu menggunakan multimedia pembelajaran interaktif juga mereka bisa berkolaborasi, saling bertanya. Jika ada teman yang kesulitan, mereka saling membantu. Oh iya betul. Saya juga tadi mencatat ini, hampir semua kelompok terlihat memang bekerja sama, kolaborasinya terlihat, diskusinya aktif, aktivitasnya bagus. Anak-anak terlihat senang ya ketika pembelajaran. Nah, menurut Ibu, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu tetapkan itu sudah tercapai dari pembelajaran yang tadi? Sebagian besar sudah tercapai Bu, namun ada beberapa siswa yang masih kebingungan dalam mengklasifikasikan pengelompokan makhluk hidupnya yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Ya sih ya, karena kan siswa beraneka ragam ya, siswa itu unik. Baik, kalau begitu, lalu tantangan apa yang Ibu rasakan ketika mengajar tadi? Tantangannya masih ada beberapa siswa itu yang masih pasif, mungkin hanya bengong gitu saja. Iya betul. Belum secara berkelompok masih ada yang pasif, hanya menunggu temannya yang aktif saja Bu. Jadi nggak ada kegiatan, jadi mereka malah mengganggu teman yang lain gitu Bu. Iya betul sekali itu tadi. Saya juga tadi mengamati ada beberapa hal yang saya tuliskan di sini. Memang betul ada beberapa anak yang masih seperti itu. Seberapa baik menurut Ibu pelajaran tadi untuk mendorong pembelajaran mendalam? Saya rasa sudah cukup baik ya Bu, karena mereka sudah bisa mengamati langsung melalui multimedia tadi, kemudian juga sudah dikaitkan dengan kehidupan yang nyata, kontekstual ya. Kemudian juga menyenangkan dalam artian mereka itu memahami bahwa ternyata kita juga perlu menjaga ekosistem yang ada di laut. Bagus sekali. Ini tadi yang ingin saya tahu, bagaimana respon siswa secara umum? Respon siswa secara umum sih mereka sangat antusias dan tertarik ya Bu ya, karena pembelajarannya ini tidak seperti yang biasanya, karena anak-anak itu, anak zaman sekarang itu sukanya pembelajaran yang digital gitu Bu. Jadi kalau mereka itu suka menanyakan, Bu kapan Bu belajar bawa HP lagi, seperti itu. Oh iya betul ya. Apakah mereka tampak memahami relevansi konten di dunia nyata? Ya, tadi kan Ibu katakan sudah kontekstual ya. Menurut Ibu bagaimana itu? Ya secara kontekstualnya di situ kan siswa itu kan kita tidak bisa melihat langsung kehidupan di dalam laut Bu. Makanya saya sajikan MPI itu supaya siswa bisa langsung mengamati kehidupan di laut tanpa harus kita pergi ke sana. Nah, di situ juga tadi saya jelaskan bahwa jika ikan yang kecil ini terganggu, apa pengaruhnya terhadap keseimbangan ekosistem? Apakah bagaimana kehidupan ikan yang besar dan yang lainnya juga begitu? Iya betul. Itu catatan penting Bu. Ya bagus. Untuk meningkatkan keterlibatan siswa, salah satu caranya adalah dengan memberi contoh. Memang jadi kontekstual sesuai dengan kehidupan nyata, sesuai dengan kehidupan siswa di lingkungannya. Dan tadi harmoni dalam ekosistem yang ada di sekitar sekolah dan ada di lingkungan rumah mereka. Apakah mereka tampak memahami yang kontekstual, yang sesuai dengan dunia nyata yang ada di lingkungan mereka?
saya rasa belum semuanya, Bu. Hmm. Mungkin saya kurang memberikan contoh yang di sekitar mereka langsung, karena di sini materinya saya ambil yang temanya ekosistem bawah laut. Mungkin nanti dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, tapi di situ siswa sudah saya ajak untuk membuat poster untuk peduli, untuk menjaga lingkungan laut, jangan membuang sampah ke laut gitu. Betul, itu catatan pentingnya Bu Febri ya. Tadi menarik sekali, tadi ada membuat poster, jadi itu bisa dikaitkan dengan yang ada di lingkungan sekitar sekolah gitu, lebih kontekstual. Misalnya kalau tadi kan Ibu lebih kepada bawah laut gitu, nah nanti mungkin lebih dikaitkan juga posternya itu dikaitkan dengan ekosistem yang ada di lingkungan sekitar sekolah, yang ada di lingkungan rumah mereka, begitu. Jadi tidak terlalu jauh kalau seperti itu ya. Kaitkan juga. Jadi tadi sudah bagus, sudah sangat bagus. Namun mungkin sedikit penekanan ke kontekstual yang ada di dunia nyata merekanya agak kurang karena penekanannya kurang ke lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Itu mungkin ya. Oh iya Bu, itu menarik. Jadi anak-anak pasti bisa lebih paham lagi ya Bu ya, kalau yang mereka pelajari itu memang berada di sekitar mereka. Ya? Iya betul Terlalu begitu luas ya. kalau di Iya betul. Nah Febri, ini tadi saya juga mencatat ya terkait kolaborasinya, bahwa dalam beberapa kelompok itu ternyata ada beberapa siswa yang kurang aktif gitu ya. Nah itu juga untuk Bu Febri harusnya lebih mendorong mereka agar lebih aktif bicara. Jadi tidak hanya temannya begitu, mengandalkan teman-temannya. Itu Ibu nanti mungkin bisa coba dengan cara strategi think fire share. Pernah mendengar Ibu think fire share? Ya, itu. Iya. Berpikir, berpasangan, kemudian nanti saling berbagi dengan rekan-rekannya, begitu. Nah, sebelum ke diskusi kelompok besar atau menggunakan model project based learning sederhana agar setiap siswa nantinya punya peran. Baik Bu, nanti akan saya coba di pertemuan yang berikutnya ya Bu ya. Bagus sekali Bu Febri. Jadi intinya pembelajaran tadi itu sudah berhasil, sudah membuat siswa aktif untuk berdiskusi, kolaborasinya sangat bagus. Namun tinggal kita tingkatkan relevansinya dengan konteks di dunia nyata biar lebih kontekstual dan berdampak bagi mereka. Dan tadi pemerataan partisipasinya agar lebih dibagi secara merata. Jangan sampai hanya anak ini saja yang aktif seperti itu. Tapi tadi saya sudah melihat hanya 1 atau 2 orang dalam satu kelompok yang kurang aktifnya. Itu sudah bagus sekali. Saya yakin Ibu akan bisa mengembangkan. Baik Bu, terima kasih banyak atas masukannya, sarannya, sangat berguna sekali. Akan saya pergunakan dan saya terapkan untuk pembelajaran ke depannya Bu. Iya betul, terima kasih juga Bu Febri telah melakukan pembelajaran tadi dengan sangat baik. Akhirnya saya juga merasa sangat bangga saya punya guru seperti Bu Febri yang sangat inspiratif dan bermakna buat anak-anak. Itu pembelajarannya, anak-anak menyenangkan dengan pembelajaran seperti tadi. Semoga lain kali bisa lebih meningkat ya Bu Febri. Baik Bu. Saya dukung usaha keras Ibu untuk memajukan pembelajaran kita. Siap. Semangat dan